Dahulu kala di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pasundan, hiduplah seorang raja yang usianya sudah mulai menua dan rentan terkena penyakit. Karena usianya yang sudah tidak muda lagi, sang raja ingin segera menentukan di antara kedua putrinya siapakah yang pantas untuk meneruskan tahta. Kanda, mengapa kamu akhir-akhir ini terlihat murung? Ada apa kendala? Aku ini karena aku sudah tua dan tahta kerajaan ini belum ada yang mewariskan. Bagaimana dengan kedua putri kita? Kira-kira siapakah yang pantasnya? Entahlah, aku juga masih memikirkannya. Siapa yang pantas untuk mewarisi kerajaan ini? Setelah mempertimbangkan dengan bijaksana, raja memilih putri bungsunya Purbasari karena kepribadiannya yang baik hati, sabar, dan sangat peduli kepada rakyatnya. Hari ini aku akan mengumumkan siapa yang akan meneruskan tahta kerajaan ini. Purbasari, ibu harap siapapun yang akan meneruskan tahta kerajaan ini, kalian tetap menjadi saudara yang baik. Aku memutuskan yang mewarisi tahta kerajaan ini adalah Purbasari. Ya, aku tidak menerima pandangan apapun karena aku sudah memikirkan ini dengan sangat matang. Baik, ayah. Namun, keputusan itu membuat kakaknya, Purbararang, merasa iri dan marah karena ia merasa lebih pantas menjadi pewaris tahta. Putri Purbararang, mendengar raja telah memilih Putri Purbasari menjadi pewaris tahta kerajaan. Aku tidak yakin. Seharusnya Putri Purbararanglah yang menjadi pewaris tahta. Aku juga kesal kepada ayah. Seharusnya aku yang menjadi pewaris tahta kerajaan ini. Dayang, antarkan aku ke dukun yang paling sakti di desa ini. Tapi Putri, untuk apa? Kalau raja tahu, raja pasti marah besar. Diam. Antarkan aku sekarang dan jangan sampai ayah tahu. Baik, Putri. Purbararang pun nekat pergi ke dukun sakti demi mendapatkan tahta yang diwariskan. Mbah, Putri, apa yang membawamu ke sini? aku ingin Purbasari pergi dari kerajaan dan akulah yang menggantikan dia untuk menjadi penerus tahta. Aku rela membayar berapapun asalkan aku yang akan menjadi penerus tahta kerajaan. Baik, akan berat ramuan yang terbaik. Memangnya apa yang akan terjadi kepada Purbasari jika aku memberikan ramuan ini kepadanya? Kalau Putri Purbasari meminum atau memakan makanan yang telah dicampur oleh ramuan ini, maka rupa Putri Purbasari akan menjadi buruk rupa. Wah, terima kasih banyak, Mbah. Aku akan mengusir Purbasari meminum ramuan ini. Ini imbalannya. Sesampainya di kerajaan, Purbararang langsung mencampurkan ramuan itu ke dalam makanan Purbasari. Dengan ini, akulah yang akan menjadi penerus tahta kerajaan. Aku selamat atas tahta kerajaan yang ayah berikan kepadaku. Ini sedikit makanan yang kubuatkan untukmu untuk ucapan selamat. Wah, terima kasih kakak. Aku akan mengambil ini nanti di kamar.
Kenapa tanganku gatal-gatal semua? Tolong aku. Anakku, kenapa bisa seperti ini? Ayah, sepertinya ini kutukan karena ayah sudah melanggar perjanjian leluhur kita. Sebaiknya ayah usir Purbasari sekarang dari kerajaan. Jika tidak, kerajaan yang akan menanggung malunya. Purbasari, pergi ke hutan dan asingkan dirimu. Jangan sampai ada orang yang tahu kalau kamu seperti ini. Sesuai apa yang diharapkan oleh Purbararang, Purbasari terkena kutukan sehingga ia harus diasingkan dari istana. Hal ini membuat tahta kerajaan jatuh kepada Purbararang. Kenapa kau tidak sedih? Bukannya kau putri Purbasari? Aku diusir oleh kakakku sendiri. Jangan khawatir putri, aku akan menemanimu di hutan ini. Walaupun kamu lutung, kamu begitu baik kepadaku. Karena kebaikan akan membawa kebahagiaan. Kenapa dirimu menjadi lutung? Aku dikutuk. Aku hanya bisa sembuh jika menemukan cinta sejati. Turut prihatin. Terima kasih putri. Ayo kita pergi ke sana. Setelah kebingungan menyusuri hutan, akhirnya Putri Purbasari bertemu dengan Lutung Kasarung. Setiap hari, Putri Purbasari menghabiskan waktu di hutan ditemani oleh Lutung Kasarung. Siapa sangka berkat pertemuannya dengan Lutung Kasarung membuat hidup Putri Purbasari terasa jauh lebih bahagia. Setiap hari, Lutung tak pernah lupa untuk berdoa memohon kesembuhan atas dirinya dan Putri Purbasari. Atas ketekunannya dalam berkat kesabarannya dalam berdoa, akhirnya terjawab sudah bagaimana cara agar Putri Purbasari dapat pulih dari kutukannya. Putri, basuhlah tubuhmu dengan air ini dan berdoalah semoga kutukanmu bisa sembuh. Baiklah, Lutung. Tak disangka, ternyata air itu benar bisa menyembuhkan kutukan dari Putri Purbasari. Wah, iya, kutukanku sembuh. Terima kasih, Lutung. Sama-sama putri. Kabar kesembuhan Putri Purbasari didengar oleh kerajaan sehingga raja meminta Putri Purbasari untuk kembali ke kerajaan. Namun kembalinya Putri Purbasari membuat Putri Purbararang semakin murka. Untuk apa kau kembali kemari? Jangan-jangan kau hanya ingin membawa kutukanmu ke kerajaan ini? Atau kau ingin merebut kembali tahta kerajaan yang sudah aku pegang ini? Tidak, Kak. Aku tidak bermaksud seperti itu. Dasar pembohong. Lalu tujuanmu untuk kembali itu apa? Lihat, kau membawa seekor lutung. Memalukan. Kau boleh menghina aku, tapi jangan menghina dia. Selama ini, dia begitu baik kepadaku. Oh, jadi sekarang pasanganmu seekor lutung itu. Jangan harap kau bisa melanjutkan tata kerajaan ini dengan pasangan lutungmu itu. Lebih baik kau pergi dari sini. Memang kenapa jika pasanganku seorang lutung? Dia telah baik kepadaku selama ini. Aku tulus mencintainya. Setelah mendengar pengakuan dari Putri Purbasari, kutukan yang ada pada Lutung Kasarung dapat dipatahkan sehingga ia bisa kembali menjadi manusia seutuhnya. Siapa sebenarnya dirimu? Aku adalah Pangeran Gurumingga. Selama ini aku terkena kutukan menjadi lutung.
Jadi selama ini kamu adalah seorang pangeran. Iya, ketulusan hati Tuan Putri menghilangkan kutukanku yang dulunya menjadi seorang lutung sekarang menjadi manusia kembali. Lihatlah Kak, dia telah menjadi manusia seutuhnya. Kesombonganmu telah mempermalukan dirimu sendiri. Karena tak sanggup menahan malu, Purbararang pergi dari istana. Biarkan kakakmu pergi Purbasari, biar dia merenungi kesalahannya dan maafkan ayah yang telah menelantarkanmu. Iya ayah, aku tak mengapa. Aku selama ini mengerti bagaimana keadaan keluarga kita. Ayah tidak perlu merasa bersalah. Mulai sekarang, tahta kerajaan ini akan kembali kepadamu. Selama ini ayah salah memberikan kepercayaan kepada kakakmu. Baik ayah, aku akan menjaga kerajaan ini dengan baik. Akhirnya, kini kerajaan kembali dipimpin oleh Putri Purbasari dan Pangeran Guruminda.